DPR desak polisi telusuri dugaan aktivitas keuangan ilegal Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Ivan merupakan pelaku arogan yang menyuruh siswa SMAK Gloria II bersujud dan menggonggong layaknya hewan. Ivan melakukan itu lantaran dirinya tidak terima anaknya dihina. Kekinian, PPATK juga mengindikasikan adanya aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan. Dalam pertemuan itu, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak. Pesan kepada semua orang tua, termasuk juga untuk saya, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Kalau ada hal-hal yang terjadi di ranah hukum, silakan tempuh jalur hukum, tidak main persekusi sendiri. Makanya untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan patnya. Kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan. Nah itu silakan lanjut ditelusuri, kata Sahroni kepada wartawan Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Lebih lanjut, Sahroni pun mengimbau agar para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan bullying sebagai hal yang dianggap wajar. Dan anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama. Dianggapnya keren lah, atau merasa lebih powerful. Nah sebagai orang tua, kita wajib didik anak-anak kita biar tidak berlaku seperti itu. Karena bullying ini ranahnya sudah kriminal, ada pidananya. Bukan sekedar kenakalan yang bisa ditolerir, ujar Sahroni. Sahroni berharap agar semua pihak agar selalu bisa menahan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Buat orang tua, buat anak, siapapun itu, perasaan emosi itu pasti kadang terlintas ke diri kita. Namanya juga manusia. Tapi tolong jangan pernah kebablasan. Ingat ini negara hukum, pungkas Sahroni. Siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya yang menjadi korban intimidasi oleh pengusaha Ivan Sugianto, kini mengalami trauma mendalam. Kasus ini mencuat setelah tindakan arogan Ivan yang meminta korban untuk sujud dan menggonggong sebagai balasan atas ejekan terhadap anaknya. Rayfon Kristabella, kuasa hukum keluarga korban, menjelaskan bahwa baik korban maupun keluarganya mengalami trauma mendalam. Kini korban dan keluarganya juga masih dalam proses pemulihan. Kondisi mereka saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dengan psikiater dan psikolog karena kejadian yang menimpa mereka pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 meninggalkan trauma yang mendalam, ungkap Rayfon. Dilansir dari Kompas TV pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Rayfon menegaskan pentingnya penanganan serius dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan perkara tindak pidana persekusi dan premanisme ini secara serius. Tambahnya, Ivan Sugianto ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setelah lebih dari 3 jam pemeriksaan di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya, ia kini ditahan di Polrestabes Surabaya. Selama proses penangkapan, Ivan yang awalnya mengenakan baju putih harus berganti pakaian tahanan berwarna oranye. Ia juga diborgol dan digiring tanpa alas kaki ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya. Di lokasi ini, Ivan menerima ejekan dari tahanan lainnya, termasuk teriakan, "Sujud, sujud, sujud," dan "Ayo gonggong, gonggong," dari para tahanan. Mahfud MD soroti kasus Ivan Sugianto, maklumi keraguan masyarakat kinerja Polri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari 2 kasus sedang heboh di masyarakat yang tangani kepolisian. Pertama, kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Kedua, kasus pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto yang meminta anak sekolah menengah atas, SMA, untuk sujud serta menggonggong. Dalam akun platform X milik Mahfud MD @mohmahfudmat, ia mengaku dapat informasi soal kinerja polisi dari seseorang yang tidak disebut namanya.
Mahfud pun seakan memaklumi keraguan masyarakat atas kinerja Polri dalam menangani kedua kasus tersebut. Saat ini masyarakat ragu terhadap polisi bisa mengusut tuntas hingga ke akar kasus judi online di Komdigi. Begitu juga kasus Ivan Sugianto yang dikabarkan menggunakan peran pengganti. Karena pengalaman masa lalu, banyak yang ragu dan khawatir penanganan judul di Komdigi takkan sampai menyentuh pejabat yang paling bertanggung jawab dan terlibat. Begitupun penangkapan Ivan Sugianto yang menyuruh anak SMA bersujud dan menggonggong hanya sandiwara. Ivan yang ditangkap adalah palsu dan hanya pemeran pengganti. Menurut sumber yang saya peroleh, Polri tidak bersandiwara atas dua kasus itu. 1. Penanganan kasus judul di Komdigi akan sampai ke otak dan jantung pelaku. 2. Ivan Sugianto yang ditangkap itu asli. Saat pelimpahan ke kejaksaan nanti wajah Ivan akan ditunjukkan kepada publik tanpa memakai masker. Presisi, Polda Jawa Timur membantah tudingan bahwa ada peran pengganti dalam penangkapan pengusaha Surabaya, Ivan Sugianto. Penangkapan Ivan terjadi di Bandara Juanda pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dan saat ini ia ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menegaskan, kemarin itu benar yang bersangkutan Ivan Sugianto ditangkap saat di Bandara Juanda. Tidak ada peran pengganti. Penangkapan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh publik dan awak media. Dirmanto menjelaskan bahwa proses penangkapan Ivan Sugianto dilakukan secara transparan. Tugas polisi adalah melakukan penindakan hukum dan itu sudah kami laksanakan dengan disaksikan secara langsung oleh publik dan awak media di lapangan, ujarnya. Dirmanto juga memastikan, tersangka yang ditahan di rutan saat ini juga merupakan sosok Ivan yang asli. Tugas polisi adalah melakukan penindakan hukum, dan itu sudah kami laksanakan dengan disaksikan secara langsung oleh publik dan awak media yang di lapangan, ujarnya. Kedatangan tersangka yang dijemput mobil dinas Satreskrim Polrestabes Surabaya juga disaksikan puluhan rekan-rekan media, lanjutnya. Dirmanto mengungkapkan tak ada larangan pula kepada awak media yang kala itu mengambil foto dan video. Awak media, kata Dirmanto, melakukan peliputan mulai Ivan turun dari mobil, masuk ke unit PPA Satreskrim, hingga penahanan di Rutan Polrestabes Surabaya. Sudah jelas adanya penangkapan tersangka dengan tangan kami borgol. Mulai turun mobil Satreskrim Polrestabes Surabaya hingga dikelar masuk ruang penyidik, katanya. Pengusaha Ivan Sugianto paksa siswa menggonggong terancam 3 tahun penjara. Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya yang viral karena sikap arogansinya terhadap siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ivan jadi tersangka setelah melakukan intimidasi atau perundungan kepada Ed dengan memaksa bersujud hingga menggonggong di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan Ivan Sugianto terancam 3 tahun penjara. Ia dijerat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak atas tindakannya itu. Pasal yang disangkakan, Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara, kata Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda oleh petugas gabungan kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seusai ditangkap dan diperiksa, kata Dirmanto, Ivan Sugianto langsung ditahan. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan selama 3 jam, dari mulai mendekati maghrib tadi sampai saat ini, ya barusan selesai, katanya. Bahwa penyidik merasa cukup pemeriksaannya dan langsung dilakukan penahanan ya, tambahnya. Sebelum ditahan, Ivan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Kasus ini diketahui dipicu karena saling ejek siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya berinisial N dengan siswa SMA Citahati Surabaya berinisial Al, anak Ivan, saat pertandingan basket di Mal. Ed mengejek Al yang sekolahnya kalah dalam pertandingan basket tersebut. Siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya mengejek siswa SMA Citahati Surabaya di media sosial, medsos.
lewat direct message, DM. Dalam percakapannya, Ed meledek Al seperti pudel. Al kemudian mengadukan olokan Ed itu kepada ayahnya, Ivan Sugianto. Karena tidak terima anaknya diolok-olok, Ivan mendatangi SMA Kristen Gloria II Surabaya bersama sekelompok orang untuk mencari keberadaan Ed untuk menuntut permintaan maaf. Kedatangan Ivan itu yang kemudian memicu keributan. Salah satunya karena menyuruh Ed bersujud dan menggonggong. Kejadian tersebut kemudian viral di media sosial, medsos. Ivan kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, selain itu, Ivan Sugianto kini juga dibidik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Pasalnya, rekening miliknya diblokir oleh PPATK. Adapun pemblokiran ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Ya, rekening, dia kami blokir, katanya, Kamis. Tak cuma itu, Ivan juga mengungkapkan rekening dari klub malam Valhalla Specta Club Surabaya yang disebut milik pengusaha tersebut turut diblokir. Ia mengungkapkan, ada belasan rekening yang berkaitan dengan Ivan telah diblokir. Iya, rekening Valhalla turut diblokir. Ada belasan rekening, berkembang terus. Kasus masih jalan, tuturnya. Ketika ditanya apa kasus yang menjerat pengusaha asal Surabaya itu, Ivan mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya adanya aktivitas ilegal, TPPU, katanya.